Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Rina Yanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 8 Namuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Guru harus selalu ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti mereka berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Langkah yang pertama, guru harus memahami tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian, usahakan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar murid, mengharuskan guru melakukan penilaian pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kesiapan belajar ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan konsep dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah suatu keadaan mental yang dihasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, garis belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual berarti belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, atau grafik organizer. Auditori yakni belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Yang terakhir adalah kinestetik, yakni belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan cara mengamati perilaku murid.
mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan serta sikap mereka, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan satu tugas atau aktivitas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, dan mereview serta melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman minat atau profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan, materi dalam berbagai variasi bentuk. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan dengan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Metode pembelajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat slide presentasi, tulisan esai, infografis, poster, video, dan bentuk lainnya. Dari ketiga bentuk diferensiasi tersebut, guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang lebih membutuhkan bantuan tambahan perlu mendapatkan dukungan yang sesuai. Dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif, untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan misi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.